Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan kembali untuk perkuliahan online kita. Sebelumnya saya ucapkan kepada Anda untuk tetap semangat, jaga kesehatan dalam situasi pada saat sekarang. Baiklah, untuk pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang mikroba untuk industri fermentasi ya. Karena untuk fermentasi untuk skala lebih besar itu harus diterapkan dalam industri ya. Baik, untuk tujuan perkuliahan kali ini Anda dapat menjelaskan tentang proses fermentasi dalam sebuah industri ya, kemudian mikroba yang proses penseleksian mikroba ya yang dikembangkan dalam industri, media, lingkungan, kemudian scale up dalam laboratorium, pilot plant, kemudian baru penggunaan fermentor. Kemudian sedikit produk-produk apa saja yang dikembangkan dalam industri fermentasi. Oke. Nah, kalau seandainya kita lihat ya sebuah alurnya ya, mikroba fermentasi produk ya, karena memang eh, salah satu industri ya biasanya mengembangkan itu ya untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Kenapa dipilih mikroba ya untuk produk-produk fermentasi tentunya di sini? Kita lihat. Ya. Sedikit kita membahas tentang teknologi fermentasi ya. Kalau teknologi fermentasi tentu upaya manusia untuk mencapai kondisi optimal agar proses fermentasi dapat memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan target yang direncanakan ya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kalau industrinya tentu bagaimana pemanfaatan aktivitas mikroba untuk menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat ya. Oke. Di sini ketika kita melihat ya alam merupakan suatu yang bisa kita kembangkan apa saja ya untuk kemaslahatan masyarakat atau umat ya. Di sini Anda harus melihat jenis produk apa yang akan Anda hasilkan. Kemudian kelompok mikroba apa yang Anda gunakan, yang akan Anda gunakan, bagaimana proses biosintesis produk tersebut, serta media untuk pertumbuhan mikroba itu bagaimana. Karena kalau seandainya medianya sulit, tentu Anda akan kewalahan dalam prosesnya nanti gitu. Sehingga tidak optimal dalam proses pengembangannya. Oke, ini tahapan dalam pemanfaatan mikroba untuk industri ya. Tahapan pertama Anda bisa melakukan tahapan isolasi mikroba, seleksi, mengkarakterisasi dan mengidentifikasi, pemeliharaan kultur, propagasi kultur ya. Kemudian pembuatan starter, fermentasi, scale up, pengembangan mutan jika diperlukan ya. Jika ingin Anda mendapatkan yield yang lebih banyak ya, ada rekayasa. Kemudian aplikasinya. Nah, ini prosesnya untuk isolasi. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bagaimana proses pengisolasian mikroba. Nah, ini adalah hal apa saja yang berperan dalam proses fermentasi. Pertama itu adalah mikroorganismenya, enzimnya ya, medianya atau substrat, kemudian fermentor itu sendiri ya. Di sini kenapa ada enzim ya yang berperan? Tentu di sini ketika kita ingin mempercepat sebuah proses, enzim inilah yang membantu dalam proses tersebut. Baik enzim itu yang dihasilkan oleh mikroba itu sendiri maupun enzim yang Anda tambahkan langsung untuk percepatan proses metabolismenya. Oke. Nah, saat ini untuk exploitation ya, eksplorasi tentang mikroba sudah banyak dikembangkan oleh stakeholder ya untuk melihat potensi-potensi mikroba itu sendiri, baik dari untuk waste treatment, biokurasi kontrol, biofuel ya untuk bioenergi, kemudian farmasetik, disease treatment, nanoteknologi, dan banyak lagi yang lainnya.
Kenapa mikroba dipilih ya? Yang pertama, di mana mikroba itu berukuran mikroskopis, jadi jenis dan sifat fisiologis yang bervariasi, kemudian menempatkan habitat di alam tanpa batas ruang ya. Dengan kata lain, mikroba dapat ditemukan di mana saja, baik di tanaman, hewan, manusia, air, udara, dan bahkan limbah ya. Kemudian aplikasi mikroba dalam industri terus berkembang, baik di bidang kimia, pangan, tekstil, kertas, pertanian, maupun lingkungan. Terutama di bidang pangan yang sangat berkembang sekarang ini. Bahkan produk-produk pangan fermentasi itu sangat memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran gitu. Terutama dari uh, produksi fermentasi susu ya, keju, salah satunya bro. Ini beberapa jenis industri yang mengembangkan pemanfaatan mikroba untuk pengembangan industrinya. Ada pangan ya, ada kimia. Salah satu contoh yang banyak yang digunakan itu dari kelompok Clostridium, Bacillus, Bacillus subtilis, Xanthomonas, ya, Methanobacterium ya, ini biasa untuk menghasilkan gas metan. Gitu. Kemudian Micrococcus luteus ya. Ini biasanya produk yang dihasilkan kalau untuk Clostridium tuh semacam alkohol, aseton, butanol, sedangkan untuk bacillus itu kayak asam akrilat ya. Xanthomonas ini biasa menghasilkan santan ya atau pengental. Kemudian metanogen atau metanobakteria biasanya menghasilkan gas metan ya untuk kemudian di bidang pangan sendiri dari kelompok Acetobacter, Lactobacillus ya. Kemudian Propibacteria seperti untuk menghasilkan asam cuka, asam amino, enzim ya. Kemudian di bidang pertanian ada Gibberellia Fujikuro ya untuk hormon pertumbuhan gibberellin. Kesehatan ada Bacillus, untuk pertambangan ada Theobacillus, enzim ada Trichoderma, Penicillium ya, Aspergillus, Bacillus, beberapa jenis enzim yang sudah komersil seperti selulase, silan, dan protease. Ini beberapa istilah dalam proses fermentasi. Pertumbuhan, ada asimilasi, ada biosintesis, ada diasimilasi. Ya. Pertumbuhan tentu bagaimana mikroba tadi ya dapat hidup bersama dalam sebuah biakan, gitu, dalam sebuah kultur. Asimilasi di mana aktivitas transformasi sebagai komponen dari substrat ke dalam sel ya untuk yang berfungsi untuk memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas hidupnya. Kemudian biosintesis bagaimana pembentukan senyawa kompleks yaitu nanti yang bisa menjadi produk yang Anda inginkan dalam proses fermentasi di dalam sel bakteri mikroba ya. Kemudian Anda dapat menginduksi ya untuk memperbanyak yieldnya gitu. Kemudian ada deasimilasi, proses katabolisme di dalam sel yang dihasilkan yang dilepaskan ke lingkungan ya. Kemudian ada kelebihan proses fermentasi itu membuat produk yang tidak dapat atau sulit atau tidak ekonomis diperoleh melalui proses kimia ya. Atau dapat dilakukan secara enzimatik. Kemudian kondisi proses lebih terkontrol ya, baik suhu, ruang, tekanan atmosfer. Kemudian efektif, biasanya laju reaksi enzimatis, reaksi kimia, bahan baku dapat diperbaharui. Dan juga bersifat ramah lingkungan. Dapat mengubah bahan yang murah ya menjadi produk yang bernilai ekonomi yang tinggi. Di sini kita dapat meng-up ya kualitas dari produk Anda, bisa mulai dari aroma, tekstur ya, gizi bahkan, serta daya simpan lebih lama. Kelemahannya di sini campuran produk kompleks ya, karena ada sel juga di situ, ada produk lain di situ, ada sel samping, ada media, sehingga untuk purifikasinya agak sedikit merumitkan ya, butuh proses untuk mendapatkan produk yang murni gitu. Kemudian cairan fermentasi bersifat encer, produk sedikit bahkan gitu ya. Yang risiko kontaminan juga lumayan besar ya kalau karena Anda tidak bekerja secara aseptis. Hasilnya beragam ya. Kemudian ini beberapa contoh produk pangan yang sudah dikembangkan dalam industri fermentasi, seperti untuk industri cake ya, kue-kue, roti ya,
untuk pengembangannya kan mereka tentu ada proses fermentasi yang di dalam pembuatan adonan rotinya ya, dengan penambahan Saccharomyces cerevisiae ya. Kemudian di sini ada industri minuman beralkohol ya, dari beberapa industri ya, bahkan secara tradisional pun ada ya. Dengan Anda pernah mengenal tuak, itu merupakan salah satu proses produksi minuman beralkohol dari gula. Kemudian ada fermentasi anggur ya, wine ya, dengan menggunakan Saccharomyces. Selanjutnya ada yogurt ya. Nah, ini yang sudah banyak berkembang di pasaran industri, yang kita kenal yang banyak ini ada dari Kin ya, ada dari mana lagi? Dari Cimory ya, industri Cimory juga, bahkan untuk supaya produknya diterima di masyarakat, di pasaran itu mereka dapat menambahkan esensi ya, untuk perisa ya, macam-macam rasanya, sehingga semua kalangan itu menyukai yogurt ini. Dia tidak hanya baik ya untuk pencernaan, ya juga ada nilai gizi juga yang lebih. Kemudian ada keju ya, ini merupakan produk yang banyak ya, yang makanan kekinian yang memanfaatkan keju sebagai, apakah itu sebagai bahan bakunya, apakah sebagai itu topping dan lain sebagainya gitu. Jenis-jenis keju juga beragam di pasar ya, di industri ya. Nah, ini proses pembuatan keju untuk skala industri ya. Kemudian tempe ya, walaupun di sini industri tempe merupakan industri rumahan, orang bilangnya ya, tetapi di luar sana tempe merupakan makanan yang sangat berkualitas tinggi juga ternyata. Ini dikembangkan dari pemanfaatan biji kedelai ya, dengan fermentasi menggunakan kapang Rhizopus oryzae ya, Rhizopus oligosporus. Nah, ini adalah proses bagaimana tahapan tadi ya, mulai dari awal sampai hulu sampai hilir, ketika kita melakukan screening apa yang menjadi produk yang kita inginkan ya di alam, kemudian seleksi, ekstraksi, kultivasi, kemudian baru pemanenan, packaging, sampai produk Anda siap dipasarkan di industri. Baiklah, ini penggunaan mikroba dalam produk industri makanan ya, di mana dia menghasilkan makanan yang menilai gizi yang baik, yang menghasilkan produk dengan rasa yang lebih enak, menghasilkan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi, kemudian makanan tersebut juga lebih bertahan lama. Sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini. Anda dapat mencari informasi karena memang ini sudah banyak berkembang di pasaran ya. Anda bisa baca, Anda juga bisa lihat artikel bagaimana industri fermentasi itu sangat berkembang pesat ya. Baik dari produk-produknya, baik dari metode yang digunakan juga gitu. Silahkan diperkaya khazanahnya untuk membaca modul, jurnal, bahkan textbook. Sekian saja dari saya. Jaga kesehatan Anda, silakan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.